Hai kawan-kawan UBD, balik lagi di Bincang bareng Arya. Nah, kali ini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama Cinasya. Halo Cici. Halo Koko, halo kawan-kawan UBD. Nah, coba nih dikenalin lagi kawan-kawan UBD. Hai kawan-kawan UBD, perkenalkan nama aku Nasya dari Prodi Akuntansi. Nah, Ci, kali ini kita bakalan bahas tentang ngerjain tugas yang langsung dikerjain atau ditunda-tunda. Nah, kalau Cici, kalau ngerjain tugas tuh langsung dikerjain atau ditunda-tunda, Ci? Kalau aku, karena aku anak pagi, banyak spare waktu, sebisa mungkin pulang kuliah aku langsung kerjain sih kok, biar nggak numpuk banget. Karena kan ada spare waktu tuh. Nah, ada rasa malas nggak sih kayak misalkan ada waktunya nanti kayak bisa nanti aja lah, atau mungkin ada temen yang ngajak nongkrong juga kayak misalkan ntar lah kan masih ada waktu buat nanti jadi kita nongkrong aja dulu. Ada nggak sih temen-temen yang ngajak kayak gitu? Ada aja sih kok, cuman aku lebih prioritasin tugas karena kalau udah numpuk banget itu pasti males banget buat ngerjain sampai bener-bener numpuk, itu pasti nggak kekerjain. Oh iya juga ya, karena kan kalau misalkan tugasnya numpuk kan makin pusing ya. Iya, nah, betul. Cici tugasnya lebih banyak yang tugas kelompok kah atau tugas individu? Sejauh ini banyaknya tugas individu. Kalau Koko sendiri gimana nih? Kalau saya biasanya karena kan anak TI ya, TI malam. Nah, kebanyakan tuh lebih dominan ke tugas kelompok. Nah, itu biasanya tugas project kayak gitu. Pernah nggak sih Koko numpukin tugas karena rasa malas Koko? Mungkin karena paginya kerja, capek mungkin. Kalau rasa malas sih kayaknya wajar ya, kan kita namanya juga paginya kerja, kayak capek juga, jadi kayak butuh istirahat. Kalau numpuk sih maksudnya ada beberapa, cuma nggak sampai numpuk banget, jadi masih bisa dikerjain satu persatu kayak gitu. Tipe anak rajin juga ya kok? Nah, nggak terlalu juga sih kayak gitu. Kalau Cinas ini tugasnya lebih ke tugas yang dikerjain di kertas atau ke soft copy itu, Ci? Kalau sekarang karena kita offline, banyaknya itu kertas kok. Karena waktu kita online itu banyaknya file berbentuknya. Kalau lebih kertas tuh rasa malasnya lebih banyak nggak? Karena kan kalau kertas kan lebih capek. Kayak misalkan kita bikin garisnya mungkin kan, kayak misalkan kalau di soft copy kan bisa pakai Excel mungkin. Nah, Cinasya ada rasa malas juga nggak sih kalau ngerjain tugas gitu? Rasa males pasti setiap orang pasti ada sih kok. Cuman kita nggak boleh males banget. Kita harus kerjain juga. Nah, kalau tugas-tugasnya itu biasanya deadline-nya mepet-mepet kah atau ada spare waktu misalkan 1 minggu atau gimana tuh, Ci? Karena sekarang pakai kertas, jadi dikumpulinnya pertemuan selanjutnya nih kok. Kalau dari Koko gimana nih? Nah, kalau saya kan tadi lebih banyak ke tugas project ya, jadi deadline-nya tuh nggak langsung dikumpulin atau seminggu, bahkan biasanya tuh mau UTS tuh harus sudah dikumpul, jadi toleransi waktunya lebih lama. Enak ya Koko kayak gitu. Karena kan emang project kan nggak bisa sehari jadi, nggak bisa seminggu jadi, dan itu tugas kelompok juga gitu. Betul. Kalau tugas kelompok kayak gitu, Koko ngerjainnya secara apa nih? Misalkan secara online atau langsung ketemu? Nah, biasanya kalau saya ngerjainnya tuh minta teman-teman tuh, karena kan pada kerja juga ya. Jadi paginya pada kerja, terus malamnya kuliah. Biasanya kita pulang dari kuliah, kita online, dirundinginnya di situ. Karena kan kalau misalkan maksain buat ketemu juga capek juga kayak gitu. Paling ada kalau ketemu tuh kalau misalkan satu harinya mata kuliahnya cuma 1, jadi pulang lebih cepet. Nah, baru kita bisa rundingin buat ngumpul kayak gitu. Kok kalau lagi kumpul nih, misalkan Koko kerjain kan bisa langsung nih dikerjain. Iya. Ada nggak sih teman Koko yang mungkin pas mau ngerjain ngajakin nongkrong atau ngajakin kemana dulu? Nah, iya tuh. Kadang ada temen-temen juga tuh yang kayak gitu, yang jadi ngajak nongkrong, padahal kan tugas banyak ya gitu. Iya. Jadi harus lebih pintar-pintar memilih kegiatan yang mau dilaksanain. Nah, kalau nongkrong kan bisa nanti-nanti nih. Nah, sedangkan kalau tugas tuh kan ada deadline-nya yang harus dikerjain. Belum misalkan ada masalah dalam pengerjaannya kayak gitu. Jadi yang ngajak sih pasti ada, tapi ditolak kayak gitu. Lebih memprioritaskan tugas ya kok? Nah, iya benar. Jadi lebih memprioritaskan tugas dulu. Nanti kan baru bisa nongkrong kalau udah selesai kayak gitu. Cinasya pernah nggak sih ada pengalaman kayak misalkan tugasnya numpuk kayak gitu? Pernah sih kok. Godaan dari tugas numpuk tuh pasti malas. Itu ada. Cuman nggak boleh lama-lama malas-malasan juga sih. Iya. Kalau tugasnya udah banyak itu pernah nggak sih sampai nggak kekerjain kayak gitu? Kalau udah numpuk banget, aku pakai SKS kok, sistem kebut semalam. Oh iya, sistem kebut semalam ya. Biasanya banyak juga tuh mahasiswa yang kayak gitu, kayak misalkan udah mepet banget deadline-nya hari itu juga, jadi sampai bergadang kadang ya. Betul, bergadang dapat manfaat. Iya, saya juga pernah sih kayak gitu. Emang itu kepepet banget. Jadi emang kadang kalau malam juga otak lebih lancar biasanya kayak gitu. Jadi kerjain tugas langsung satset gitu. Cinasya juga pernah nggak sih kayak ada pengalaman kayak dimarahin sama dosen gara-gara mungkin lupa kumpulin tugas atau nggak ngumpulin tugas? Sejauh ini aku nggak pernah kok, tapi jangan sampai sih aku. Kalau buat
telat ngumpulin tugas itu pernah karena ada izin sakit. Oh iya iya. Kalau sakit kan pastinya nggak bisa ngerjain tugas ya. Betul. Iya. Kalau dari Koko sendiri gimana nih? Pernah nggak dimarahin dosen karena tugasnya nggak dikumpulin? Nah, kalau saya sendiri sih belum pernah dimarahin ya, karena kan biasanya langsung dikebut. Misalkan ingat deadline-nya besok atau deadline malam ini, jadi langsung dikebut. Kayak pakai yang tadi, sistem kebut semalam. Jadi langsung dikerjain hari itu juga, harus langsung dikumpulin gitu. Nah, buat kawan-kawan UBD gimana nih pengalaman kalian dalam ngerjain tugas? Langsung dikerjain atau ditunda-tunda dulu? Atau mungkin punya pengalaman yang pakai sistem kebut semalam? Itu tulis di kolom komentar, nanti kita berbagi cerita di sana. Nah oke, mungkin sampai situ aja bincang kita kali ini. Terima kasih Cinasya udah mau berbincang sama saya. Sama-sama kok. Nah, kawan-kawan UBD jangan lupa kerjain tugasnya ya, jangan sampai numpuk. Tuh ingat kawan-kawan UBD pesanan Cinasya. Sampai ketemu di bicara berikutnya. Bincang bareng Arya. Bye.